media, hari ini kami datang ke Majelis Ulama Indonesia untuk mempertanyakan tentang dari perspektif normatif agama ya, tentang laporan kami yang diduga dilakukan oleh salah satu artis berinisial WS tentang adanya dugaan tindak pidana pornografi. Nah, dari hasil pertemuan itu ternyata berdasarkan Fatwa MUI 287 tahun 2021 yang isinya itu bahwasanya tentang pornografi dan pornografi itu dinyatakan haram. Oke. Kemudian kami disarankan untuk seperti yang pernah kami sampaikan di media sebelumnya, untuk mengklarifikasi ataupun minta maaf oleh orang yang bersangkutan kepada kami. Klarifikasi ini tujuannya adalah untuk penyelesaian secara musyawarah atau kekeluargaan. Itu yang dikedepankan, karena supaya tidak terjadi hal-hal yang sifatnya tidak kondusivitas di kalangan masyarakat. Itu poin yang pertama. Yang kedua, setelah kami menyampaikan laporan kabar eskrim dari tanggal 16 November 2022 sampai 3 kali 24 jam, yang bersangkutan artis inisial WS ini tidak pernah menyampaikan pernyataan maaf secara terbuka kepada masyarakat Palu dan juga masyarakat Indonesia secara umum. Nah, oleh karena itu sepantasnya bagi kami untuk melakukan jalan untuk laporan tindak pidana ini ataupun dugaan tindak pidana ini. Ya, oke. Nah, selanjutnya kami minta kepada WS ini tetap untuk segera melakukan minta maaf, jika tidak dia akan kami proses. Karena inilah negara hukum. Kemudian juga kami minta kepada dia jangan beralasan alibi bahwasanya ini adalah suasana panas, kemudian saya sudah terbiasa begitu, ini pakaian olahraga. Nah, di masyarakat Sulawesi Tengah itu sangat tidak elok, tidak baik, dan kemudian secara budaya juga tidak baik. Nah, oleh karena itu kami minta kepada seluruh public figure ya, dalam hal melakukan show ataupun konser, ya jagalah etika kedaerahan, ya kan, sosial keagamaan yang bisa meresahkan atau membuat konflik. Itu pesan kami. Oke. Berarti hari ini mengadu itu seperti apa? Mengadu kepada MUI atau seperti apa, Bang? Iya, tadi kita bertemu sama Majelis Ulama ya, terkait dengan laporan pengaduan informasi adanya pornografi dan porno aksi yang diduga dilakukan oleh artis perempuan public figure inisial WS. Nah, ini kan sudah kita sampaikan ke Mabes Polri tanggal 16 November yang lalu, sehingga kita memberi waktu kepada beliau 3 kali 24 jam untuk mengklarifikasi dan mohon maaf kepada masyarakat Palu. Namun hingga sampai hari ini belum ada terkait dengan permohonan maaf itu. Kemudian kita mengambil langkah berikutnya untuk menyamakan persepsi dari perspektif agama Islam. Karena kebetulan si Widi itu kan diduga sepengetahuan kita dia beragama Muslim ya, Muslimah. Maka dari itu memang penting fatwa Majelis Ulama Indonesia ini terkait dengan kontroversi yang dia lakukan. Kemudian kedua, kebetulan ada fatwa ya, MUI nomor 287 tahun 2001 tentang pornografi dan porno aksi, yang mana yang dilakukan si Widi ini diduga dilakukan dengan cara yang diharamkan oleh ajaran Islam. Untuk itu, dalam rangka memperkuat laporan kita di Mabes Polri, selain alat bukti surat yaitu foto, gambar atau video, juga alat bukti keterangan, dalam hal ini keterangan ahli dari MUI terkait dengan pendalaman dari proses ini. Kenapa sangat penting? Karena apakah ada yang dilanggar dari perspektif agama? Kalau menurut dari fatwa tersebut, dan tentu ini adalah kegiatan yang diharamkan. Dan ketiga, tadi di dalam pada jam 11.30 kita sudah diskusi dan diterima oleh MUI, yaitu kepada Wakil Sekjen Ustaz Arif. Beliau menyampaikan bahwa ini adalah concern dari MUI terkait dengan etika, moral, dan akidah umat Islam. Apalagi ini public figure sebagai contoh ya, contoh masyarakat untuk generasi muda, apalagi supaya perbuatannya tidak berulang lagi. Namun tadi MUI berpesan lagi-lagi ini dilakukan dengan pendekatan yang persuasif, artinya pendekatan yang dilakukan dengan cara-cara tabayun atau klarifikasi dari pihak Widinya. Namun
Kalau dia tidak melakukan itu dalam jangka waktu sesegera mungkin, maka MUI menyarankan ke kita untuk diambil upaya penegakan hukum, karena memang harus ada efek jerah. Kalau tidak, maka ini akan terulang lagi oleh siapapun. Maka dari itu, apalagi Palu adalah kita tahu saat ini telah mengalami musibah tsunami. Artinya MUI berpesan jangan sampai ini adalah salah satu pemicu adanya tsunami kedua. Maka dari itu penting sebagai umat Islam kita saling mengingatkan amar ma'ruf nahi munkar. Begitu dia beliau sampaikan. Oke, ini artinya kemarin sudah melaporkan di hari Kamis ya Bang ya? 16 November ya. Dan memberi waktu 3 hari terhitung sampai hari Iya, Sabtu ya. Kalau dihitung 16 November artinya tanggal Sabtu malam itu kan sudah berakhir. Makanya kan kita ke MUI untuk melihat adakah itikat baik dia, kemudian kita menyampaikan kesamaan persepsi pandangan terkait ajaran Islam, dan ternyata memang ada fatwa MUI yang sudah melarang itu, dan ini adalah salah satu memperkuat kita ya. Nanti fatwa MUI sebagai alat bukti surat kita yang akan kita sampaikan hari ini ke Mabes Polri sebagai acuan dari Mabes Polri. Kemudian kedua, sudah ada kesepakatan bersama SKP antara Mabes Polri dan MUI dalam hal menyikapi ini. Maka dari itu secara normatif ajaran Islam dan undang-undang kita yang mengatur ini tidak ada persoalan, sehingga tinggal si Widi dia ada etikat baik atau tidak untuk mengklarifikasi dan mohon maaf. Kalau tidak, penegakan hukum saya pikir fair ya untuk dikenakan ke dia. Tapi artinya laporan sudah dilayangkan ya Bang ya? Sudah kita layangkan, sudah kita sampaikan, tinggal menunggu proses hukum dan nanti sore kita akan soal itu. Tapi untuk ancaman hukumnya sendiri mungkin kalau misal Widi tidak minta maaf dan kalau terkait dengan ancaman ya, itu kan disangkakan dengan pasal 10 untuk pasal 36 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi, itu dengan ancaman maksimal 10 tahun penjara, kemudian denda tidak lebih dari 5 miliar rupiah dari perspektif undang-undang pornografi. Tapi kalau dari perspektif ajaran Islam sesuai dengan fatwa MUI tersebut, maka itu ada digolongkan terkait dengan perbuatan yang diharamkan. Ya kalau haram berarti ya sanksinya yang Maha Kuasa ya. Tapi sejauh ini Widi nggak ada untuk permintaan maaf atau etikat baik mungkin? Tidak ada sama sekali ya, kita menunggu respon positif dari dia. Kalau dia tidak sampaikan itu berarti dia memang nggak ada etikat baik. Maka lagi-lagi kita bilang langkah fair hukum adalah merupakan suatu langkah yang fair untuk diambil tindakan secara hukum. Tapi apa sih Bang yang mendasari mungkin sampai terbang dari Palu ya untuk Mas kita yang melaporkan? Iya, kalau dari runut kronologi ya, jadi kan teman-teman dari Palu ini kan dari Forum Pemuda Sulawesi yang mereka juga menonton konser tersebut, karena bagaimanapun juga pasca pandemi masyarakat kan masih menunggu hiburan-hiburan seperti itu. Namun kan di ending konser beliau dengan sengaja membuka itu, dengan sadar membuka bajunya yang dianggap beliau itu adalah lumrah, wajar karena dia merasa dirinya adalah anak metal gitu. Tapi dalam perspektif orang Palu itu bukan hal yang wajar, sehingga setelah kawan-kawan pemuda Sulawesi ini beredar berapa senggang waktu sampai beberapa hari, kemudian itu ternyata dapat informasi ya, dapat informasi curhatan dari para orang tua, kemudian dari para tokoh agama dan pemuda, bahwa kalian sebagai Forum Pemuda Sulawesi harus mengambil tindakan tegas, sehingga mereka berkoordinasi ke kita dan menyampaikan ke kita dan menunjuk kita sebagai kuasa hukum, dan kita lakukan proses ini ya, salah satunya ke Mabes Polri, kemudian ke MUI, dan terus kita akan follow up ini. Jadi ini adalah merupakan bentuk keseriusan kita dalam hal memproses hukum terkait dengan apa yang perilaku dilakukan oleh WS ini. Gitu. Bang, mungkin untuk Mas siapa yang melaporkan hari ini langsung ke Mabes Polri juga atau seperti apa? Ya, tadi kita dengan Ketua Forum Pemuda Sulawesi ya, Pak Mualim Bahar, tadi dia sudah hadir, tapi karena dia sudah ada kesibukan, maka kita juga setelah ini akan ke Mabes Polri sama-sama dengan dia menyampaikan beberapa alat bukti ya, salah satunya adalah fatwa MUI tersebut,
kemudian nanti berkoordinasi dengan kawan-kawan penyidik seperti apa proses hukum, ya berharap ini tetap berjalan ya. Bang, tapi kan apa ya, fenomena artis buka baju itu kan bukan cuma sekali ya, waktu itu pernah selain juga mungkin buka baju tapi laki-laki, mungkin apa ada perbedaan atau seperti apa sih Bang? Sebetulnya apa langsung nggak boleh gitu? Yang di dalam fatwa ini itu kan jelas karena dia posisinya perempuan, ini kan membuka aurat ya untuk ditonton atau diperlihatkan kepada orang lain secara umum. Ini yang diharamkan dalam perspektif agama. Tapi nanti bisa didalami oleh kawan-kawan MUI terkait dengan penjelasan hal haram itu. Nah, kalau dari perspektif laki-laki ya memang banyak yang membuka baju ya, bukan hanya slang, termasuk Ain pun pernah melakukan itu. Ya, tapi kan karena laki-laki dianggap itu bukan bagian dari aurat, maka itu dibolehkan. Maka dari itu tentu ini menjadi persoalan karena dia seorang perempuan. Tapi lagi-lagi itu bukan domain kita ya, nanti bisa disampaikan ke kawan-kawan ulama yang lebih kompeten untuk menjelaskan hal haram itu. Mungkin ada pesan untuk Widi, Bang, seperti apa? Sebetulnya banyak pesan yang kita sampaikan bukan hanya ke dia ya, public figure yang lain, berharap ini menjadi pelajaran ya buat mereka bahwa kebebasan ekspresi memang dilindungi oleh undang-undang, namun kebebasan sesuai dengan porsi dan tempatnya itu menjadi posisi yang harus dicerna dan dilihat apakah pantas atau tidak. Kalau itu tidak memungkinkan jangan dilakukan, lebih baik menghindar mudaratnya ketimbang nanti menimbulkan hal-hal yang lebih besar.